Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Bu Asy akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai dalil-dalil fungsi turunan. Kalau kemarin sudah belajar mengenai apa itu turunan, bagaimana definisi turunan, ya, bagaimana bentuk turunan. Ini kita akan membahas bagaimana dalil-dalil atau teorema yang ada dalam fungsi turunan. Ya, kita juga akan bahas trik dan tips mencari turunan, ya, mencari fungsi turunan. Nah, langsung saja. Nah, yang pertama ya, jika K itu adalah suatu konstanta itu ya bisa berupa bilangan konstanta ya, misalkan fungsinya fx ya terhadap x, maka itu selain x itu namanya konstanta ya. Konstanta. Jika fx sama dengan K untuk setiap x ya, jadi misalkan variabelnya x, maka ini konstanta, yaitu suatu bilangan simbol atau yang lainnya yang selain x, itu namanya konstanta ya, tidak disertai x, itu namanya konstanta. Nah, jadi jika fx nya berupa k untuk setiap x, maka turunan dari k ini adalah 0 ya. Jadi kalau konstanta turunannya adalah 0. Contohnya, jika Bu Alfi punya fungsi fx nya adalah 15, ini adalah suatu konstanta ya, tidak ada x-nya, maka turunannya adalah 0. Kalau berupa konstanta turunannya 0, itu saja ya untuk yang pertama. Kalau berupa konstanta turunannya adalah 0. Untuk dalil yang kedua, jika n adalah suatu bilangan bulat positif dan fx adalah x pangkat n. Nah, jadi yang kedua, jika n itu suatu bilangan bulat positif dan fx itu adalah x pangkat n ya, fx-nya itu x pangkat n-nya ini bilangan positif, maka turunan dari fx adalah, nah, pangkatnya ditaruh depan n dikalikan x, kemudian pangkatnya dikurang 1. Jadi kalau fungsinya x pangkat n, maka turunannya adalah n kali x pangkat n kurangi 1. Contohnya ya, kalau Bu Alfi punya fungsi fx x pangkat 2, maka turunannya adalah 2-nya taruh depan, yaitu 2 dikali x pangkatnya dikurangi 1. 2 kali x, 2 pangkat 2 kurangi 1. Dapatlah 2 kali x pangkat 1. X pangkat 1 itu x atau 2x ya. Jadi kalau bentuknya x pangkat 3 misalkan ya, berarti 3 taruh depan, x pangkatnya kurangi 1, tinggal 2. Seperti ini saja. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk dalil yang ketiga. Nah, jika f dan g fungsi dan k bilangan konstan, maka untuk gx itu adalah k kali fx, jadi ada konstanta kalikan suatu fungsi, maka turunannya adalah konstantanya tetap, fungsinya yang diturunkan. Jadi kalau ada fungsi bentuknya k kali fx, konstanta kali suatu fungsi, maka turunannya konstantanya tetap, fungsinya yang diturunkan ya, fungsi variabel x-nya inilah yang diturunkan. Nah, contohnya gx sama dengan 2 kali x pangkat 3, maka 2-nya ini tetap. Yang kita turunkan adalah x pangkat 3. Turun dari x pangkat 3 apa? Oh, 3 kali x pangkatnya dikurangi 1. 3x pangkat 2. Maka ini 2 kali 3x pangkat 2 hasilnya adalah 6x pangkat 2 ya. Ini untuk yang dalil yang ketiga. Selanjutnya adalah dalil yang keempat. Nah, untuk dalil yang keempat, jika ada fx sama dengan k kali x pangkat n, ini mirip yang ketiga tadi ya. Jadi jika fx bentuknya konstanta kali x pangkat n, maka turunannya adalah k-nya tetap, x pangkat n diturunkan ya, berarti kan n kali x pangkat n kurangi 1. Contohnya ini ada gx sama 2 kali x pangkat 3, maka 2-nya tetap, x pangkat 3-nya kita turunkan. Turunan dari x pangkat 3 apa? 3 kali x pangkatnya dikurangi 1. 3x kuadrat. 2 kali 3, 6, x kuadratnya tetap. Jadi turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x kuadrat. Ini dalil yang keempat. Lalu dalil yang kelima adalah jika f dan g adalah dua buah fungsi dengan fx dan gx ada, maka fungsi hx, jika fungsi hx itu adalah terdiri dari fx ditambah gx, maka turunannya ya ini tinggal diturunkan, fx-nya diturunkan jadi f aksen x, gx-nya diturunkan jadi g aksen x, ditambah biasa ya. Jadi kalau hx-nya fx tambah gx, maka
H aksen X sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Kalau dikurangi juga sama. Kalau ini F kurang G, maka di sini F aksen X dikurangi G aksen X. Contohnya, Bu Alfi punya fungsi yaitu 2x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 5. Maka kita tinggal turunkan masing-masing, tinggal jumlahkan. Turunan dari 2x pangkat 3, 2 kali 3x pangkat 3 kurangi 1. Ya, ini 6x kuadrat. Turunan dari 4x adalah 4 kali x pangkat 1 kurangi 1, atau hasilnya adalah 4. Turunan dari 5 adalah 0. Ya, maka turunan fungsinya adalah 6x kuadrat ditambah 4 ya. Dan trik. Nah, untuk yang pertama kita sigmak ya. Sebenarnya ini kesimpulan dari 5 dalil tadi. Jadi kalau yang pertama itu kalau bentuknya konstanta 5, hasilnya 0. Tiap menemukan konstanta langsung saja turunannya adalah 0. Jadi kalian melihat, oh ada 1 juta, berarti turunannya 0. Ya, itu tips yang pertama. Yang kedua, kalau ini hanya ada X, turunannya maka 5. Ya, kalau disertai hanya X pangkat 1, maka turunannya adalah bilangan di depannya atau koefisien. Misalkan Bu Alfi punya di sini, misalkan ini 7X, maka turunannya adalah 7. 100X, maka turunannya adalah 100. Gitu ya. Nah, itu cara cepatnya. Kalau hanya ada X pangkat 1, maka turunannya adalah bilangan di depannya atau koefisiennya. Yang ketiga, kalau ada bilangan berpangkat seperti ini, maka tinggal kalian kalikan 5 kali 3, 15. Pangkatnya kurangi 1, pangkat 2. X-nya tetap 5 kali 3, 15. Pangkatnya kurangi 1. Jadi pangkatnya tinggal 2. Ya, misalkan Mbak Alfi punya X pangkat 5, yuk tinggal saja 5-nya ditaruh kali ini. Kalau X pangkat 5 berarti ini depannya kan 1. Berarti 5 kali 1, 5. X-nya dikurangi. Nah, 5 pangkat 4. 5 kali X pangkat 4. Gitu ya. Kalau misalkan Bu Alfi punya X pangkat 6, berarti 6X pangkat 5. Pangkatnya dikurangi. Gitu ya. Selanjutnya yang terakhir. Nah, ini Bu Alfi hapus dulu berarti. Sebentar. Bu Alfi hapus dulu ini. Ya, Bu Alfi hapus dulu biar nggak mengganggu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah jika seperti ini. Ada seperti ini, berarti kalian tinggal gampang ya. Ini 5x pangkat 3 turunannya apa? 5x pangkat 3 berarti 5 kali 3, 15. X nya kurangi tinggal x pangkat 2. Turunan dari 5x itu 5. Oh, ini 5 saja ya, nggak ada x nya. Turunan dari 5 itu 0. Berarti ini hasilnya adalah 5x kuadrat ditambah 5. Seperti itu saja. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah latihan soal. Yang pertama kan kelihatan. Turunan dari 15x 15. Turunan dari 6, 0 ya. Yang kedua, turunan dari 5x pangkat 3, 15x kuadrat. Turunan dari 2x adalah 2.